Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat datang di presentasi analisis cerpen menggunakan teori struktural Robert Stanton bersama saya Mahfud Siddiq dan teman saya Ahmad Zuhab Al-Maki. Oke, dalam video ini kita akan menjelaskan tentang apa yang tadi Mahfud katakan ya, strukturalisme. Strukturalisme ini muncul pada tahun 1960-an ya di Prancis. Namun sebelum itu strukturalisme itu sudah ada ya sejak zaman Yunani, ketika Aristoteles menjelaskan tentang strukturalisme dengan konsep wholeness, complexity, unity, dan coherence. Pertumbuhan strukturalisme ini diawali dengan munculnya buku yang berjudul Course in General Linguistic di Prancis pada tahun 1916 yang ditulis oleh Ferdinand de Saussure. Yang mana di sini itu mengulas tentang bahasa sebagai sistem tanda yang dikaji secara sinkronik dan diakronik. Oke. Beberapa ahli yang bermadhabkan strukturalis yaitu Robert Stanton, Ferdinand de Saussure, Levi Strauss, dan Rahmat Joko Rado. Oke. Lanjut buat. Namun yang akan kita bahas di sini di makalah ini yaitu adalah analisis cerpen bahasa Arab yang berjudul Al-Hariq dalam antologi cerpen Al-Muttala'ah Al-Hadithah karangan Kiai Haji Mahmud Yunus. Kiai. Ya, Tentu. Tadi itu adalah sedikit pengenalan tentang Robert Stanton. Nah, Robert Stanton ini itu semasa hidupnya menghasilkan salah satu teori strukturalisme yang kita kenal sebagai teori strukturalisme Robert Stanton. Di mana dalam teori ini Robert Stanton itu membagi menjadi beberapa pembangun struktur karya sastra, yang antara lain itu meliputi tema, fakta cerita, dan sarana-sarana cerita. Langsung saja kita mulai menganalisis cerpen Al-Hariq menggunakan teori struktural Robert Stanton. Silakan. Oke, yang pertama tema. Tema adalah pesan besar dari suatu karya sastra. Tema dalam suatu karya sastra bersifat individual sekaligus universal. Nah, tema memberikan kekuatan, menegaskan kebersatuan kejadian-kejadian yang sedang diceritakan, sekaligus mengisahkan kehidupan dalam konteksnya yang paling umum. Nah, dalam cerita ini Al-Hariq, tema yang diangkat adalah persahabatan. Buktinya dapat dilihat dari keikhlasan Muhammad dalam menolong sahabatnya yang bernama Ibrahim ketika terjadi kebakaran itu ya. Dari dia turun, bangun tidur, sampai masuk ke tengah-tengah kobaran api, itu sangat persahabatan sekali. Menyentuh. Kedua, fakta-fakta cerita. Fakta-fakta cerita itu ada 3. Ini bercabang ada 3. Karakter, alur, dan latar. Elemen-elemen ini sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Dalam kata lain ya, bisa juga struktur faktual. Jadi struktur faktual itu ini ya, fakta-fakta cerita. Oke, karakter ya. Pertama, tadi kan dibagi menjadi 3. Karakter, alur, kemudian ada latar. Karakter biasanya digunakan dalam 2 konteks. Pertama, karakter merujuk pada individu yang muncul dalam sebuah cerita. Kemudian yang kedua, konteks yang kedua, karakter merujuk pada pencampuran dari berbagai kepentingan
keinginan, emosi, dan prinsip moral dari setiap individu. Kalau kita analisis dalam cerpen ini, karakternya ada dua. Pertama, Muhammad yang memiliki jiwa penolong. Kedua, Ibrahim yang memiliki sifat penurut ya. Penurut kan? Dia kan penurut, mau diulurkan tangannya Ya, Muhammad. Orang kan nurut juga ketika ada kebakaran. Ya, susah. Keluar pasti keluar. Menurut kan berarti. Berarti Nah, B. Kok bisa? jadi karakternya itu Muhammad itu apa tadi Muhammad? Muhammad itu penolong. Kalau Ibrahim penurut. Kan dia nurut. Yang kedua diselamatin, kan ada yang nggak mau ditolong. Iya ada. Orang-orang Israel. Kemudian alur ya. Nah, alur ini merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa yang ada dalam sebuah cerita. Nah, alur itu juga tulang punggung cerita. Iya. Berbeda dengan elemen lain, alur itu bisa membuktikan dirinya sendiri. Jadi sudah kelihatan, oh ini alurnya seperti ini, alurnya itu maju, alurnya itu mundur, flashback, kayak gitu. Cerita itu tidak mungkin lah dimengerti kalau nggak ada alurnya, itu nggak mungkin, itu nggak cerita namanya. Alur di sini memiliki hukum-hukum tersendiri. Hendaknya alur itu memiliki bagian awal, tengah, dan akhir yang nyata, meyakinkan, dan logis, serta dapat menciptakan bermacam-macam kejutan, memunculkan sekaligus mengakhiri konflik. Dua elemen dasar yang membangun alur adalah konflik dan klimaks. Konflik utama selalu bersifat fundamental. Ya, fundamental itu membenturkan ya antara kedua sifat yang berbeda. Kemudian latar adalah lingkungan yang melingkupi. Jelasin dulu alur ceritanya. Oh iya lupa ya. Alur yang tercipta dalam cerpen Al-Hariku ini maju ya. Peristiwanya itu runtut dari awal kan pengenalan, ada Muhammad tidur, habis itu ada Ibrahim yang di dalam rumah kebakaran, seperti itu. Jadi runtut, konfliknya ada kebakaran, habis itu mengakhiri, yaitu klimaksnya itu kebakarannya itu terus menolong Ibrahim toh. Jadi klimaks itu penyelamat Ibrahim itu ya? Bukan. Klimaksnya itu wah paling tinggi gitu loh, ujung masalahnya, ujung konfliknya. Kan ada kebakaran toh, masa orang kebakaran nggak santai kan? Harusnya kan ya tegang. Jadi itu ketegangannya di situ di kebakaran. Kemudian akhir konfliknya atau penyelesaiannya ya ketika berhasil diselamatkan Ibrahim itu. Kemudian orang-orang itu kan menyambut dengan bahagia. Lanjut latar ya. Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita. Atau juga semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Biasanya latar diketengahkan lewat baris-baris kalimat deskriptif. Latar yang terbentuk dalam cerita ini, dalam cerita Al-Harik, ialah pada malam hari di sebuah rumah, yaitu milik Ibrahim, sahabatnya Muhammad. Oke, itu tadi tema dan fakta-fakta cerita ya. Kemudian ini akan menjelaskan tentang sarana-sarana cerita. Silahkan saudara Mahfud. Jadi mungkin agak saya luruskan sedikit ya. Mungkin bukan fakta cerita, mungkin fakta-fakta sastra. Oke. Dan juga sarana-sarana sastra. Jadi tidak hanya berpatokan kepada cerita, tetapi seluruh karya sastra sebenarnya tadi itu kan bisa dimasukkan. Iya itu. Dari tema, dari fakta ceritanya itu ada karakter, ada alur, ada latar. Itu bisa masuk ke dalam semua karya sastra. Oke. Ya sorry.
Selanjutnya itu ada sarana-sarana sastra. Oke. Nah, jadi secara singkat, sarana sastra itu adalah metode bagi si pengarang untuk memilih atau menyusun detail-detail cerita agar si pembaca ini memahami apa maksud dari si pengarang. Oke. Jadi intinya itu seperti itu, metode untuk memilih detail-detail cerita. Itu adalah sarana-sarana sastra. Ada beberapa bagian, diantaranya itu adalah judul, ada sudut pandang, ada gaya bahasa, ada simbolisme, dan ada ironi. Banyak juga ya. Lumayan banyak emang. Jadi langsung aja kita mulai penjelasannya ya. Yang pertama itu adalah judul. Tidak perlu saya jelaskan lagi, tentu kita semua sudah mengetahui apa itu judul. Yang pastinya judul dalam suatu karya itu harus selalu relevan dengan isi karyanya, sehingga keduanya itu membentuk satu kesatuan. Emangnya kalau nggak relevan itu bukan judul ya? Bukan dong. Contohnya ceritanya tenggelamnya kapal Van der Wijk, tapi judulnya tukang bubur naik haji. Wah itu kan nggak masuk. Nggak masuk. Jadi judul itu harus. Itu logika yang salah itu kan? Iya, jadi harus selalu relevan dengan isi karyanya. Dan biasanya itu mengacu kepada sang karakter utama atau satu latar cerita. Gitu. Jadi biasanya judul itu menjelaskan karakter utamanya atau menjelaskan latar dalam ceritanya. Ya. Contoh menjelaskan latar dalam cerita itu adalah tenggelamnya kapal Van der Wijk tadi. Sudah jelas dong, kapal pasti di laut ya kan? Di laut. Nggak mungkin dalam kamar. Oke, kalau yang menjelaskan karakter utama cerita itu bisa kita lihat dari contoh film Azab. Tukang beras pembohong. Itu judulnya bisa menjelaskan karakter. Azabnya apa? Tidak boleh membercandakan azab sih. Jangan. Kita stop ya. Nah, dalam cerpennya Kiai Haji Mahmud Yunus ini, itu judulnya Al-Harith Kebakaran, sudah jelas sekali menjelaskan isi ceritanya, yaitu tentang kebakaran terjadi di rumahnya Ibrahim. Nah, jadi judulnya ini sudah relevan ya, sudah bagus ya, cerpennya sudah memenuhi judul. Oke. Jadi relevan ya? Iya. Judul sama isinya ya? Iya, harus relevan. Setelah judul itu ada yang namanya sudut pandang. Sungguh keterlaluan bagi mahasiswa semester 4 yang tidak mengetahui apa itu sudut pandang. Ya, keterlaluan banget. Ini pelajaran dah lama kan? Ya, jadi tidak perlu kita jelaskan lagi sepertinya, menghemat waktu ya. Iya. Robert Stanton ini itu membagi sudut pandang itu menjadi 4 tipe utama. Yang pertama itu adalah orang pertama, sudut pandang orang pertama. Yang kalau dalam cerita itu saya. Nah, sudut pandang yang kedua adalah orang pertama sampingan. Yang biasanya itu isinya itu saya, tetapi tokoh utamanya sudut pandang itu lebih dari temennya itu loh. Lebih dari temen itu apa maksudnya? Bukan itu. Bukan itu. Sorry. Tokoh sudut pandang itu bukan dari sayanya, dari temennya saya ini. Nah itu. Nah yang ketiga itu adalah sudut pandang orang ketiga terbatas. Sudut pandang orang ketiga terbatas ini itu adalah sudut pandang itu dari si pengarang atau dari si penulis, tetapi si pengarang ini tidak terlalu mengetahui atau tidak terlalu menjelaskan seluk-beluk ceritanya. Ya. Jadi sedikit mengandung ambiguitas ya. Benar sekali. Terus kita pesawatnya. Oke. Terus yang keempat itu adalah sudut pandang ketiga, orang tidak terbatas. Nah, jadi orang ketiga tidak terbatas itu sudut pandangnya itu dari si pengarang, dan si pengarang ini sangat mengetahui seluk-beluk ceritanya. Oh gitu ya. Nah, dalam cerpen Al-Harith ini, menurut saya pribadi itu menggunakan sudut pandang orang ketiga tidak terbatas. Karena si pengarang ini, Kiai Haji Mahmud Yunus ini, sangat mengetahui seluk-beluk ceritanya. Bagaimana pada malam itu walailu kulhu sholamun wa bardu, wa dunya sakinatun laysa fiha illa sautul khafir fi syari. Itu sudah jelas sekali dia mengetahui seluk-beluk ceritanya. Itu tadi tentang sudut pandang. Ya. Setelah judul, setelah sudut pandang, ada yang namanya gaya. Ini gaya yang dimaksud sama kayak yang itu enggak di biologi gitu? Tidak dong. Beda ya? Beda dong. Kita kan sastra. Sastra, bro. Oke, mungkin saya maklum kalau dari kita belum ada yang mengetahui apa itu gaya. Oke. Jadi saya akan jelaskan sedikit. Gaya itu adalah cara pengarang
gaya itu adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa dalam suatu karyanya. Oke. Nah, jadi cara pengarang itu berbeda-beda. Ada yang caranya itu lebih ke romance atau lebih ke sastrawan itu seperti Habibur Rahman Shirazi. Itu gaya bahasa itu sangat sastra sekali, sangat indah gitu ya. Sangat indah sekali. Berarti panjang pendeknya kalimat itu udah terukur gitu ya. Iya. Menggunakan usul-usul yang indah itu Habibur Rahman Shirazi. Ada juga gaya bahasa yang santai seperti Raditya Dika. Oh, yang humor-humor gitu. Humor dan juga bahasa itu lebih ke bahasa sehari-hari, tidak formal. Oh gitu ya. Jadi gaya bahasa dalam setiap pengarang itu berbeda-beda. Nah, Mahmud Yunus ini menggunakan gaya bahasa dalam cerpennya itu adalah gaya bahasa fusha. Fusha yang umum ya. Yang umum, karena kita mengetahui kan dari Al-Harikin dari bahasa itu kan karena Muhammadun Naimah Fikir Rasulullah SAW itu ya semua orang Arab juga mengetahui itu bahasa itu nggak kayak yang malakum takaktum alaiya kata ikum itu kan ya susah diucapkan. Iya. Terus jarang didengar orang Arab tuh ya. tidak umum. Alaiya kata ikum ala dijinatin ifrauki mu'ani itu kan susah banget tuh ya. Iya. Jadi di sini pakai fusha. Saya aja dengeran susah. Apalagi yang ucapin. Jadi yang digunakannya adalah gaya bahasa fusha. Fusha. Iya, benar sekali. Oke ya, paham. Nah, setelah judul, sudut pandang, gaya bahasa, yang keempat itu ada nama simbolisme. Saya lebih malu lagi kalau misalkan ada yang belum paham apa itu simbolisme, jadi akan saya jelaskan sedikit. Jadi simbolisme itu merupakan detail-detail yang konkret dan faktual, serta memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran pembaca. Jadi iya, simbol-simbol itu simbol-simbol untuk memunculkan gagasan pembaca gitu. Misalkan Ya. Dalam kebakaran itu dijelaskan ada suatu kebakaran yang besar melahap rumahnya Ibrahim. Ya. Otomatis di situ menemukan emosi khawatir. Khawatir, ya. Nah, itu adalah contoh simbolisme. Jadi simbolnya itu kebakaran ya. Benar, Simbolnya kebakaran yang mana itu bisa menggugah isi hati ya. Nah, dalam fiksi simbolisme itu dapat memunculkan 3 efek yang masing-masing bergantung bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Oh gitu ya. Ya, jadi bergantung simbol itu digunakannya itu seperti apa. Yang pertama itu adalah sebuah simbol yang muncul pada satu kejadian penting dalam cerita, menunjukkan makna peristiwa tersebut. Contohnya kebakaran tadi. Simbol itu kebakaran menunjukkan peristiwa pentingnya itu adalah kebakaran. Iya. Oke. Dan yang kedua itu adalah simbol yang ditampilkan berulang-ulang mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan dalam cerita. Contohnya, Gimana itu? Ya gimana itu? Contohnya, enggak, itu ada dong. Contohnya itu dalam yang kedua itu, iya yang diulang-ulang itu yang menimbulkan elemen konstan dalam cerita itu adalah contohnya puisinya siapa itu aku lupa yang isinya itu aku ping kamu pong aku ping, tahu nggak? Oh ya pernah baca itu. Pilih kamu pilih pong. Nah itu kan selalu diulang-ulang kan, sehingga menimbulkan elemen konstan dalam suatu cerita. Tapi itu kan dalam puisi. Iya, dalam suatu karya sastra. Nah, ketiga itu adalah sebuah simbol yang muncul pada konteks yang berbeda-beda akan membantu kita menentukan tema. Oke, contoh itu dalam karyanya Habibur Rahman Shirazi yang judulnya itu Bidadari Bermata Bening. Itu tuh dia kan simbol itu berbeda-beda gitu loh. Ya. Ada yang dalam salah satu alur itu simbolnya itu tentang percintaan, ada tentang pendidikan, ada tentang perjuangan. Akhirnya kita tahu bahwa tema itu adalah bagaimana suatu cinta ini tidak bisa mengalahkan kepentingan pendidikan. Itu menurut kami. Tidak tahu benar salahnya. Nah, dalam cerpen ini itu tidak terlalu banyak menggunakan simbol sebenarnya, tapi hanya menggunakan simbol yang seperti pertama tadi itu, yang hanya muncul pada satu kejadian penting dan menjelaskan makna peristiwa tersebut. Itu adalah simbol kebakaran. Jadi simbol cerita itu adalah kebakaran. Lanjut. Dan karena di simbol itu lebih mementingkan alur dari karakternya, karakter Ibrahim dan Muhammad, dan mementingkan alur ceritanya. Oh jadi ini simbol itu lebih
merujuk ke alur dan karakter gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, setelah judul, sudut pandang, gaya, simbolisme yang terakhir itu ada yang namanya ironi. Ironi. Secara umum, ironi itu dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang kita duga sebelumnya. Nah, jadi ironi ini dapat ditentukan dalam hampir semua cerita, terutama yang dikategorikan bagus. Dalam dunia fiksi ada dua jenis ironi. Yang pertama yaitu ironi dramatis dan tone ironis. Oke. Nah, ironi dramatis itu sebenarnya itu suatu ironi yang satu alir gitu ceritanya. Oke, contohnya dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk, kan? Nah, kita semua pasti sudah menduga-duga bahwa pada ujung-ujungnya kapal bakal tenggelam. Tetapi kita itu tetap ironi, tetap dramatis gitu. Nah, itu contoh ironi dramatis. Kau Pak, kita kan udah paham ya. Iya. Nah, jadi ironi dramatis itu contohnya itu dalam kapal Van der Wijk. Sesuatu ironi itu seperti apa yang kita duga sebelumnya. Jadi ya ketika dijelaskan juga itu tenggelamnya kapal Van der Wijk, kita semua mengetahui bahwa pada ujungnya kapal Van der Wijk itu akan tenggelam. Itu contoh ironi dramatis. Ironi dramatis. Iya. Bukan bukan dalam udah ketebak sih sebenarnya, tapi alurnya itu tidak plot twist gitu, atau plot twist ya. Cerita itu tidak patah gitu. Tidak tenggelamnya kapal Van der Wijk terus tiba-tiba di ujung muncul lagi. Nah, seperti itu. Enggak jadi tenggelam. Enggak seperti itu. Jadi alurnya itu ya alur itu tetap jalan, tetapi kita tidak bisa menduga di mana tenggelamnya, bagaimana tenggelamnya itu kita tidak bisa menduga. Karena banyak sekali alur-alur yang itu bisa kita terduga. FTV, Azab itu kita bisa duga, kita bisa tebak alurnya seperti apa. Oke. Nah, itu kan ironi dramatis. Setelah itu ada namanya tone ironis. Tone ironis ini gimana ini? Apa kita mau sedikit. Jadi kalau tone ironis itu tuh lebih ke plot twist gitu, lebih kita bisa duga. Contohnya itu dalam novelnya Habibur Rahman Ekstasi itu saya lupa judulnya itu yang bumi apa itu ya? Aku juga nggak tahu. Ada bekas dalam salah satu novela Habibur Rahman Ekstasi itu, pokoknya ada buminya, aku lupa bumi apa itu, tapi dalam cerita itu menjelaskan, langsung aja dijelaskan. Iya, menjelaskan bagaimana awalnya ada seseorang manusia yang mencela-cela, menghina dan mengejek-ejek seorang muslim yang tinggal di Rusia. Terus? Tapi pada akhir ceritanya, ternyata orang Rusia ini itu adalah seorang muslim dari Palestina yang terselamatkan waktu kecil dan dipindahkan oleh seorang Rusia di Bogor Rusia. Jadi tapi sebenarnya dalam LCLC itu kebanyakan menggunakan tone ironis, tidak kebanyakan sih, tapi lebih sering menggunakan tone ironis karena kita tidak bisa menebak ujungnya seperti itu. Gitu ya. Nah, dalam cerpen ini itu menggunakan ironi dramatis. Karena tadi kita udah tahu bakal kebakaran, kan ujung-ujungnya ketika Muhammad masuk dia menyelamatkan Ibrahim terselamatkan. Jadi alurnya itu aman gitu. Kecuali ketika terjadi kebakaran, terus Muhammadnya masuk, salah masuk rumah. Nah, itu namanya ironis. Terus bisa aja ya kalau Ibrahimnya itu nggak mau ditolong ya. Iya. Ibrahimnya nggak mau ditolong terus Ibrahimnya kebakaran. Nah, itu bisa tone ironis. Gitu loh teman-teman. Terus kan pas kebakaran Muhammadnya nyiram pakai bensin. Itu pakai ironis. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari kita ya. Mungkin ya emang kurang jelas. Ya karena kita juga masih dalam tahap belajar Ya. Di samping itu juga kita nggak bisa ya setiap hari yang kita pergi ke perpus karena kan kita ya tahu lah masih ada pandemi corona ya, masih di lockdown juga, kita juga masih menjaga kesehatan. Kampus juga di lockdown kan ya. Intinya ya itu mungkin dari kita ya. Kritik, komentar, saran dan pertanyaan akan kami terima di dalam grup WA.
Ingat teman-teman, selalu jaga kesehatan. Jangan lupa perbanyak minum air putih ya. Minum air putih. Karena minum air putih menjaga kesehatan dan menjaga keuangan. Udah. Oke. Terima kasih. Sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya.